Halo, selamat datang di channel Yoga Ardian. Di video kali ini kita akan membahas satu tragedi yang sangat memilukan, menyedihkan, dan tragedi ini merupakan tragedi terburuk sepanjang sejarah yang terjadi dalam rangkaian ibadah haji. Tragedi ini merenggut 2000 lebih korban jiwa meninggal dunia. Tragedi ini terjadi satu dekade yang lalu, tepatnya pada tanggal 24 September tahun 2015. Penghimpitan kerumunan terjadi di Mina, Arab Saudi. Penyebabnya yang pasti karena berdesak-desakan dan karena kehabisan nafas. Tapi poinnya, kenapa hal ini bisa terjadi? Banyak statement-statement di luar sana yang berbeda-beda dari segi jumlah korban dan penyebabnya. Mari kita bahas tentang jumlah korban terlebih dahulu. Menurut Asosiasi Pers, korban yang meninggal di tragedi Mina ini sebanyak 2.411 korban jiwa. Sedangkan menurut agen pers dari Prancis, mereka mengklaim jumlah korban dalam tragedi ini sebanyak 2.236 korban. Namun, laporan dari 180 negara yang mengirim warganya untuk berhaji pada tahun 2015 sebanyak 2.431 korban meninggal dunia. Jadi, para negara ini melaporkan berapa jumlah warga negaranya yang meninggal pada saat tragedi tersebut terjadi. Dan jika ditotal, maka sebanyak 2.431 korban meninggal dunia. Warga negara yang paling banyak menjadi korban yaitu berasal dari negara Iran sebanyak 431 korban jiwa dan disusul oleh negara Mali sebanyak 274 korban jiwa dan Nigeria sebanyak 274 korban jiwa. Sedangkan Indonesia yang menjadi korban di tragedi Mina tahun 2015 sebanyak 129 korban meninggal dunia. Tapi data tersebut sangat jauh dari data yang dirilis oleh Kerajaan Negara Arab Saudi yang dirilis 2 hari setelah kejadian. Mereka mengklaim jumlah korban pada saat kejadian tersebut sebanyak 769 korban meninggal dunia. Hal ini berarti ada gap sebanyak 1.600 korban meninggal dunia. Apa yang terjadi di Mina pada saat itu yang mengakibatkan ribuan orang kehilangan nyawa? Penghimpitan terjadi di Mina di persimpangan jalan 204 dan 223 yang mengarah ke jembatan Jamarat atau tempat untuk melempar jumroh. Lagi-lagi penyebab bencana masih diperdebatkan karena tragedi ini menyebabkan ketegangan antara regional Arab Saudi dan Iran yang sebelumnya sudah memanas karena gejolak yang terjadi di Timur Tengah seperti perang saudara Suriah dan perang saudara Yaman. Selain itu, warga negara Iran juga menjadi korban yang paling banyak, serta beberapa orang penting Iran turut menjadi korban pada kejadian kala itu. Pernyataan resmi dari Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Mansur Al-Turki menyatakan bahwa penghimpitan dipicu ketika 2 kelompok besar jamaah haji dari arah yang berbeda ke jalan yang sama. Pertemuan dari jalan 223 ke jalan 204 yang mengakibatkan himpitan yang luar biasa. Daerah itu oleh Kerajaan Arab sebelumnya tidak diidentifikasi sebagai jalan yang berbahaya. Namun yang terjadi ketika sekelompok jamaah haji yang berada di tenda-tenda turun ke jalan untuk menuju ke Jamarat pada waktu yang tidak diperuntukkan untuk mereka. Jadi bisa dibilang jamaah ini berangkat sebelum waktunya. Ketika mereka mendekati daerah itu, mereka bertemu dengan sekelompok jamaah haji yang berasal dari jalan 204 yang menyebabkan daerah itu melebihi kapasitas sehingga terjadilah desak-desakan yang amat menakutkan. Jadi memang hanya prosesi wukuf di Arafah yang disepakati sebagai titik di mana seluruh jamaah haji dari seluruh negara yang berada di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka selanjutnya apa yang terjadi setelah Arafah tidak diatur regulasinya, tidak ada komunikasi secara ketat dan diserahkan kepada masing-masing negara, bahkan diserahkan kepada masing-masing jamaah haji. Jadi memang seperti tidak ada jadwalnya, jam berapa dari negara mana
yang akan melakukan jumroh. Hal ini yang menjadi tidak adanya manajemen waktu pada saat lempar jumroh. Maka berbondong-bondonglah mereka yang ingin segera menuntaskan rukun dan kewajiban haji pada saat yang sama. Mansur Al-Turki juga berstatement bahwa ini yang terjadi pada jalur musibah itu. Dapat dipastikan bahwa yang menjadi korban adalah mereka yang memutuskan untuk berangkat melempar jumroh sehabis subuh, karena dalam tragedi ini terjadi pada pukul 9 waktu Arab Saudi, yang dimana di Masjidil Haram masih diselenggarakan sholat Idul Adha. Namun hal yang berbeda disampaikan oleh saksi mat yang berada di TKP pada saat itu. Jadi pria ini bernama Yusuf Ibrahim. Dia mengatakan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah keamanan Saudi menutup salah satu jalan yang menuju Jamarat untuk melempar jumroh. Hal ini terjadi ketika ribuan jamaah dari berbagai negara seperti Iran, Ghana, dan Niger akan melakukan lempar jumroh. Maka mereka yang baru selesai melakukan lempar jumroh akan kembali ke tenda mereka. Karena jalan mereka ditutup, maka mereka mencari alternatif jalan lain. Sehingga jalan yang digunakan adalah Jalan 204 yang menjadi titik di mana tragedi ini terjadi. Pak Yusuf ini juga berkata bahwa ada tabrakan antar dua kelompok jamaah haji yang bergerak berlawanan arah di jalan yang sama. Mereka yang terjebak di tengahlah yang pasti terkena imbasnya. Ada juga nih kesaksian dari seorang dokter yang berasal dari Inggris. Pak dokter ini berkata, "Semalam saya baru kembali dari Musdalifah ke Jamarat bersama keluarga saya naik kereta. Kami tiba di stasiun lebih dulu daripada yang lain karena tertunda. Akhirnya ada banyak orang yang berkumpul di stasiun. Ketika kereta tiba pada jam 2 pagi, terjadi kekacauan saat jemaah yang lelah berusaha naik. Dalam perjalanan, kereta berhenti di suatu tempat entah di mana selama 30 menit. Orang-orang mulai resah dan beberapa orang berusaha untuk membuka pintu darurat karena kepanasan dan sesak nafas. Akhirnya kami sampai di Jamarat dan setelah melempar jumroh kami pergi dan mendengar beberapa jam kemudian bahwa tragedi di Mina ini terjadi. Saya kemudian mengetahui kenapa kereta itu tertunda, yaitu karena Raja Arab Saudi melakukan ibadah haji dan mereka tidak mau orang lain untuk masuk ke kota Mekah. Mereka menghentikan dan menutup jalan. Dan ketika dia selesai, orang-orang berusaha untuk masuk bersamaan. Apakah ada hubungannya pernyataan dari Pak Yusuf dan dokter yang berasal dari Inggris ini? Tragedi terburuk ini belum menemui titik terangnya. Yang pasti para korban ini berdesak-desakan dan kehabisan nafas, bahkan terinjak-injak. Terima kasih telah menonton video ini. See you in the next video.